Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Tazkiyah, yakni Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Adi Nur Saleh MPD. Ma'atallahi fitil hayati, amin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh dewan guru Pondok Pesantren Tazkiyah, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kami kepada beliau-beliau semua. Insyaallah asma-asmanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Tazkiyah yang thalabul ilmi, berjihad fisabilillah, mencari ridha Allah dan ridha guru. Semoga ilmu kita bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yang tidak ada duanya, memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat ma'asalam mari sama-sama kita haturkan kepada suri teladan sepanjang zaman yang tidak pernah hidupnya mapan, sang orator yang tidak pernah menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda sampai zamannya mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyina Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zamannya kecerdasan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mencintai baginda Nabi melebihi apapun itu. Namun sayangnya kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, belum pernah melihat wajahnya Rasulullah. Walaupun begitu, kecintaan kita begitu memuncak karena keimanan yang ada di dalam kalbu kita. Karena keimanan itulah yang membuat kita semakin rindu kepada Rasulullah, semakin mahabbah cinta kepada Rasulullah. Rasanya ingin segera berjumpa dengan Rasulullah, rasanya ingin memeluk Rasulullah, rasanya ingin melihat wajahnya Rasulullah. Apalagi wujud Rasulullah tidak diserupakan dengan syaitan laknatullah. Apalagi wujud Rasulullah adalah wujud manusia yang sempurna, basyarul lakal basyar, manusia biasa tapi tidak terlihat seperti manusia biasa. Maka jika kita dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi kita, maka itu adalah hak dan kebenaran yang sejati. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa serupa dengan bentukku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kita dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi kita? Syekh Muhammad Mustafa Ibrahim As-Subahi, seorang ulama Mesir yang sempat berkunjung ke Pondok Pesantren Tazkiyah, pernah mengatakan bahwasanya jika ada yang ingin bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, maka lakukanlah 5 hal ini. Yang pertama, solat tepat pada waktunya. Seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka solatnya harus tepat waktu, terutama solat berjamaah. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya imam, karena ketika kita rajin menjaga solat tepat pada waktunya, maka dosa-dosa kita akan dibersihkan, diampunkan, dan kita akan mendapatkan ketenangan batin di dalam hati kita. Yang kedua,
menghindari segala maksiat. Bagi seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka ia harus menghindari segala maksiat. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat hati, dan lain sebagainya. Itu harus kita jaga. Bagaimana mungkin kita ingin berjumpa dengan manusia yang suci dan bersih, sedangkan kita dalam keadaan kotor? Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bagi seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana cara baginda Nabi ketika makan, bagaimana cara baginda Nabi sebelum tidur, bagaimana cara baginda Nabi berinteraksi kepada orang-orang sekitar. Itu harus kita ikuti. Dan yang keempat, memperbanyak baca salawat. Bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka ia harus banyak-banyak berbaca salawat. Minimal 1000 kali di waktu pagi dan 1000 kali sebelum tidur. Dan salawat inilah sebagai tanda bukti cinta kepada Rasulullah dan sebagai wasilah doa kita agar dapat dipertemukan dengan Rasulullah di dalam mimpi kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Syekh Muhammad As-Subhi pernah mengatakan, sebelum tidur kita ambil wudu, lakukanlah salat dua hajat, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu kita akan dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah melakukan 5 hal itu dan terus beristiqomah, maka Syekh Muhammad As-Subhi pernah mengatakan atas izin Allahnya, di awal bulannya, di akhir bulannya, di tengah bulannya, kita akan dapat berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dalam keadaan terjaga. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia melihatku secara terjaga. Demikianlah tausiah singkat yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.